alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jemaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam ini atas kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, bisa muwajahah, bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri kajian rutin kita malam Sabtu, yang mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang bisa mengundang rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang bisa menjadi wasilah kita dipertemukan kembali kelak di akhirat di yaumul qiyamah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyani wa kulniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kita telah melaksanakan serangkaian tawasul zikir di mana dikhususkan untuk keluarga besar sesepuh Ustadz Soleh, yang tentu mudah-mudahan apa yang sudah kita hadiahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum almarhumah dan juga umumnya kepada keluarga kita juga. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi diistilahkan dengan istilah kajian ini digabungkan ataupun diisi juga dengan haul tadi. Haul itu dalam istilah bahasa Arab sering diistilahkan temu tahun, itu haul. Dalam zakat ada istilah dipersyaratkan zakat perniagaan harus haul. Haul itu temu tahun. Tradisi di kita, di kalangan ulama-ulama salafus soleh, terutama di kalangan nahdliyin ulama, haul juga dikaitkan dengan temu tahun wafatnya para tokoh, para sesepuh keluarga kita. Ketika diperingati juga diistilahkan dengan istilah haul. Yuk sama-sama orang nitenan, orang renungkan apa substansi haul itu, yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar tentu bagi kita dianggap biasa, tapi justru luar biasa. Di antara ibroh, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan haul itu, yang pertama adalah lil istighfar. Bermanfaat bagi orang yang dihaulkan, yaitu diantaranya lil istighfar. Artinya aktivitas orang yang masih hidup ingin menghaturkan doa untuk orang yang telah wafat agar Allah senantiasa mengampuni segala rupa salah dan khilaf orang yang sudah wafat itu. Kenapa istighfar ini penting? Karena Allah tidak akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga kecuali atas rahmat dan karunia-Nya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi.
Dan salah satu cara Allah untuk memberikan rahmat dan ridho atau karunia-Nya itu salah satunya diawali dengan adanya pengampunan dosa-dosanya. Dengan bahasa lain, sebesar apapun dosa seorang hamba, setinggi apapun dosa seorang hamba, jika dibalik dosa yang pernah dilakukan itu mendapatkan akhirnya ampunan dari Allah, maka Allah merubah salahnya menjadi suatu kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan berubah keburukan berubah menjadi kebaikan. Nah, oleh karena itu bagi kita tidak boleh mengandalkan semata-mata bahwa kita adalah orang yang sudah berbuat soleh. Orang berbuat kebaikannya sudah banyak. Bahkan dalam Quran surat Al-Kahfi tidak sedikit orang banyak menyangka bahwa dirinya sudah banyak berbuat amal kebaikan. Menyangka dirinya itu sudah banyak, sudah luber amal solehnya. Tetapi ternyata di hadapan Allah tidak memberikan nilai apapun. Sehingga pada akhirnya Allah menyatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Gak dapat apa-apa. Nah, itu kebaikan yang dilakukan, apalagi kesalahan dan kemaksiatan. Cacak-cacak kebaikan aja berpeluang juga tidak bernilai di hadapan Allah. Apalagi salah dan kemaksiatan. Maka tidak ada jalan untuk mengundang rahmat dan ridho Allah agar kita dengan rahmatnya masuk surga, agar dengan karunia masuk surga, ya gapailah ampunan dari Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segera percepat berlarian menuju apa? Menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera berlari-lari, bergegas untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibrah untuk kitanya. Nah, untuk orang yang dihawalkannya, sebagaimana pelajaran yang diambil dari kalangan salafus soleh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa mereka itu? Kaum muhajirin dan ansor. Orang beriman setelah kaum muhajirin, orang beriman setelah kaum ansor, mereka memanjatkan doa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang terdahulu, di mana mereka adalah iman terdahulu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau tumbuhkan dalam hati kami rasa kebencian, rasa kedengkian, rasa unek-unek terhadap orang-orang yang beriman itu. Doa ini menegaskan bahwa kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni saudara-saudara kita yang beriman. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita agar kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa tidak menjadikan hati kita ini tumbuh rasa dengki, tumbuh rasa benci, tumbuh rasa iri terhadap orang-orang yang beriman itu. Itu yang harus kita tumbuhkan. Nah, jadi hal itu di dalamnya ada istighfar, permohonan ampun dari kita yang disampaikan kepada Allah untuk kepada orang-orang yang telah mendahului kita ini. Itu penting ya. Kenapa? Karena orang yang sedang dalam keadaan di alam kubur itu, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ibarat orang yang sedang tenggelam dalam sebuah lautan. Mereka meronta-ronta memohon pertolongan kepada orang yang masih hidup, baik itu dari keluarganya, baik itu dari sahabat-sahabatnya. Dan di antara keinginan doanya itu adalah dimintakan
ampunan. Mengapa demikian? Dikisahkan dalam kitab Nuzhatun Nadirin, bahwa nanti di akhirat itu diceritakan ada seseorang ditinggikan oleh Allah derajatnya, dimuliakan oleh Allah martabatnya. Kemudian orang itu karena merasa tidak berbuat banyak kebaikannya, bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, apa yang menyebabkan aku sampai mendapatkan kemuliaan seperti ini?" Allah mengatakan, "Bistighfari waladakhalika." Bistighfari waladika laka. Ini adalah karena anak-anakmu senantiasa memanjatkan istighfar untukmu. Jadi seorang anak yang memanjatkan istighfar untuk kedua orang tuanya menyebabkan wasilah orang tuanya terangkat nanti di yaumul qiyamah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari sekarang hantarkan anak-anak kita supaya paham tentang memohonkan istighfar untuk kita-kita sebagai orang tuanya. Gak ada harapan lain dari anak-anak kita itu. Di antara sekian banyak doa yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal, agar orang-orang yang masih hidup memanjatkan doa kepada Allah, memohonkan ampunan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin yaumal hisab, pada hari hisab nanti. Atau dalam doa yang lain, Rabbana gfirli wali walidayya walimang dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabbi, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan orang-orang yang pernah masuk ke dalam rumahku. Jadi enak kalau kita mengunjungi orang-orang soleh itu, didoakan oleh orang tersebut setiap hari itu. Nah ini yang pertama ya. Jadi lil istighfar, bermanfaat bagi orang yang telah meninggal karena didoakan oleh orang banyak. Yang kedua, bahwa hal itu memiliki hikmah ibroh lil ibroh, pelajaran ya, peringatan atau tambih untuk kita semuanya, bahwa mereka sudah tiada meninggalkan alam fana ini. Kita pun mestinya mengambil hikmah dari mereka itu. Ulama mengatakan, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu menjadi pemberi nasihat untuk kita semuanya. Artinya apa? Jika kita masih tetap belepotan dalam kemaksiatan, tidak mau ngambil pelajaran dari orang yang sudah wafat, nauzubillah, berarti hati kita lebih keras daripada batu. Tidak ada nasihat yang paling lebih tajam kecuali adalah ketika kita berhadapan dengan siapapun di hadapan kita yang sudah mendahului kita. Makanya para ulama mengatakan kematian itu adalah nasihat. Nah, karena kematian itu adalah sebuah kepastian adanya, tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal keturunan. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya ajal. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal sudah tiba, semua orang punya timernya. Mungkin si A bulan depan, mungkin si B tahun depan, mungkin si C berikutnya. Timernya masing-masing sudah ada. Entah jam 8, entah jam 10, entah jam 12. Jadi kita itu nunggu giliran, ya. Nah, jadi hal ini mengingatkan terus bahwa kita pun akan mengikuti jejak mereka. Artinya Allah akan memanggilnya itu. Nah, dengan keyakinan bahwa kita pun akan menyusul mereka, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita istidad. Makanya ketika Rasul ditanya, Ayyul mu'min al-aqyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ternyata bukan IQ-nya paling cerdas, bukan nilainya paling cerdas yang paling tinggi, bukan, tetapi adalah seorang mukmin aktsaruhum lil mauti zikron, seorang mukmin yang paling banyak mengingat kematiannya dan dia mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Jadi orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling hebat, orang mukmin yang paling punya masa depan adalah orang mukmin yang senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian pasti akan produksi amal soleh.
Dengan mengingat kematian, pasti akan berusaha menjaga diri dari kemaksiatan. Dengan cara seperti itu, dia punya persiapan yang matang menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang itu. Jadi yang kedua, pelajaran dari hal ini adalah mengingat kematian yang mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Yang ketiga, hikmah daripada haul itu ada lil istidkar. Lil istidkar itu untuk mengenang perjalanan hidup orang yang dihaulkan. Semasa hidupnya orang yang meninggal, semasa hidupnya orang tua kita, uyut kita, leluhur kita, banyak amal solehnya. Nah, apa yang dikenang? Bukan hari kewafatnya semata-mata. Yang dikenang itu adalah kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan, yang mereka telah torehkan, yang harapannya diikuti oleh putra-putrinya, diikuti oleh keturunannya, diikuti oleh orang yang ada di sekitarnya itu. Maka dengan menceritakan kebaikan ini, Ibnu Battal mengatakan begini, yang bagi dzikru siyari solihin wa taqallulihim fid dunya litakila rugbatuhu fiha. Maka penting bagi kita orang beriman itu untuk mengingat tentang perjalanan orang-orang soleh, ya, dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupannya ini di dunia. Supaya apa? Litakila rugbatuhu fiha. Kita jangan terlena di kehidupan dunia ini, sehingga tidak terlalu kita mengejar-ngejar dunia tanpa tujuan dari apa yang telah kita dapatkannya itu. Ya, ini penting bagi kita semuanya. Sehingga Imam Ibnu Mubarak juga mengatakan, siyarus solihina jundun min junudillah yuthabitullahu biha quluba ibadih, bahwa dalam perjalanan orang-orang soleh itu merupakan tentara, ya, pasukan-pasukan dari pasukan-pasukan Allah, yang dengan pasukan-pasukan itu sejarah orang-orang soleh itu yutsabbitullahu biha quluba ibadihi, dengan sejarah baiknya orang-orang soleh itu akan meneguhkan, mengokohkan hati orang-orang beriman. Makanya kalau kita lihat cerita dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah para nabi, bukan hanya kisah baiknya, tapi kisah perjalanan hidupnya yang penuh dengan suka dan duka. Dukanya diceritakan bagaimana dukanya Nabi Ibrahim, bagaimana dukanya Nabi Nuh, bagaimana dukanya Zakaria dan sebagainya. Untuk apa? Yutsabbitullahu biha quluba ibadihi, agar Allah meneguhkan. Tuh, lihat orang-orang soleh pun juga punya kekuatan yang hebat. Dia diuji dengan ujian yang cukup berat. Dia juga diuji dengan ujian baik dari anggota keluarganya, juga bagi dari orang lainnya. Tetapi mereka tetap sabar, istiqomah dan teguh. Nah, orang yang mendapatkan cerita-cerita kebaikan masa lalu dari pendahulu-pendahulu kita, perjuangan pendahulu kita, pengorbanan pendahulu kita, kegigihan pendahulu kita, itu akan memperkuat mental kita dalam menjalani kehidupan ini. Semakin banyak mendapatkan cerita itu, insya Allah, itu ibarat suplemen dalam hidup kita perjalanan ini. Dalam dakwah pun demikian. Kita lihat dakwahnya para nabi, ya, dengan penuh gunjang-ganjing, dengan penuh suka dukanya itu, maka dengan semakin banyaknya kita mendapatkan cerita itu, insya Allah, ya. Il istighfar. Nah, tujuannya kebaikan-kebaikannya kita teladani, kegigihannya, pengorbanannya kita teladani, kesabarannya, kekuatannya dalam menghadapi rintangan hidup kita teladani. Inilah makna haul. Jadi haul bagi kita itu apa yang akan kita dapatkan, ya. Oleh karena itu, haul ini memang memiliki makna yang sangat mendalam, ya. Itu yang yang ketiga itu. Sehingga Syekh Hasan Ats-Tsanqiti mengatakan begini, yahtaju al-insanu ila ziyarati man yubqika wa idza lam yajidhu fil ahya'i ittala'a ala siratihi fil amwat. Penting, perlu bagi setiap manusia untuk menziarahi orang yang menyebabkan hatimu lunak, orang yang menyebabkan engkau bisa menangis. Menangis karena lemah amal soleh, menangis karena kita menyadari banyaknya maksiat, menangis karena kita banyak hal-hal yang tidak mesti kita lakukan, ternyata kita lakukan. Cari, ziarahi orang tuh yang bisa membuat hati kita lunak, cari, ziarahi orang yang membuat kita bisa menangis, cari, ziarahi orang yang membuat kita bisa meningkat amal soleh kita. Wa idza lam yajidhu fil ahya, andai kata orang itu kita tidak temukan dalam kehidupan ini,
ittola'a ala sirati fil amwat, cari dari orang-orang yang telah meninggal atau telah wafat. Kita dianjurkan, ini saran ya, nasihat dari Syekh Hasan As-Tanqibi, cari tuh orang yang hidup, yang menyebabkan hati kita bisa rendah hati, bisa lemah lembut, bisa taat dan seterusnya. Dari siapa? Dari orang-orang yang masih hidup. Tapi kalau kita tidak menemukan dari orang yang hidup, cari itu karakter itu di orang-orang yang sudah wafat terdahulu. Cari itu di sahabat Nabi, cari itu di para tabi'in, cari itu di para aulia. Ya. Cari itu di para ulama-ulama, cari itu di orang tua kita. Ya. Jadi ketika kita ziarah itu, kita dalam rangka menghantarkan, mengingat tentang amalan-amalan mereka yang membuat kita juga terpanggil untuk melanjutkan apa yang telah mereka lakukan. Inda dzikri sholihin, ternyata dengan mengingat kebaikan orang-orang soleh, tanzilur rahmah, itu menyebabkan menghantarkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu tidak boleh bosan-bosannya. Ya. Ya, memang dianjurkan kita bertawasul, itu hakikat tawasul itu sebenarnya kita mengingat dalam rangka mengingat mereka-mereka itu. Ya, dalam rangka mengingat itu kebaikan mereka, kesolehan mereka, dakwahnya mereka, perjuangan mereka. Nah, dengan menghantarkan itu mengingat mereka, insya Allah itu akan menyebabkan wasilah tanzilur rahmah, akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, kita pun ingin kebahagiaan apa yang telah mereka lakukan, kita pun ingin juga mendapatkan kebaikan untuk melanjutkannya. Inilah sebuah nasihat dari Imam Duraish. Beliau mengatakan, innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsun hasanan. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Sesungguhnya seseorang itu akan menjadi perbincangan setelah wafatnya. Siapapun orang yang wafat pasti akan diperbincangkan. Oleh karena itu, fakun haditsan hasanan. Jadilah perbincangan itu perbincangan yang bisa dibikin orang itu baik. Jadi kita berharap sepanjang hidup kita ingin kita ini dibicarakan oleh orang itu adalah baik-baiknya saja. Kita ingin menjadi orang yang dilupakan oleh orang itu adalah keburukan-keburukannya saja. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pernah mohon kepada Allah, ya Rabbi, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabbi, jadikanlah aku menjadi tutur kata yang baik bagi para pendatang di kemudian hari. Dan sampai saat ini Nabi Ibrahim terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Nabi Ibrahim siap menghadapi guncangan kehidupan yang cukup berat, walaupun dari ayahandanya sendiri, dari umatnya sendiri. Nabi Ibrahim sampai kapanpun juga pasti akan dikenang. Terlebih nanti di bulan Zulhijjah, ya pasti selalu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Inilah doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabbi, jadikanlah aku tutur kata yang baik, ya, teladan yang baik bagi siapa? Bagi para pendatang di kemudian hari, termasuk kita semuanya itu. Nah, untuk sampai ke arah situ, maka posisikanlah diri kita menjadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa memberi manfaat bagi siapapun. Yuk kita sama-sama, kita tidak bisa sendirian berbuat kebaikan itu. Mari kita sama-sama bahu-membahu berbuat kebaikan bersama-sama. Jika kita bersedekah 5.000 memang sulit untuk apa? Rokok pun juga sekarang sudah 12.000, 15.000, 20.000. Mungkin paling banter kopi. Kopinya kopi Liong. Ya kan, karena kopi yang bagus nggak bisa 5.000. Starbucks 50.000 minimal. Tapi kalau misalkan kita berkumpul 10 orang iuran 5.000 bisa jadi 50.000. Starbucks bisa jadi beli Starbucks. Satu orang satu suara. Bisa kan? Bisa. Itulah hikmahnya berjamaah. Makanya saya berharap betul ya, dengan majelis talim ini bukan hanya sekedar hari ini kita mengikuti kajian, tapi dalam rangka menempatkan kita ingin terbaik, ingin bermanfaat bagi orang lain dengan cara berjamaah. Kita berat memang sendirian itu. Saya akui berat sekali untuk dakwah ini. Tapi dengan bersama-sama, kalau istilah Pak Oleh, sapu lidi satu gak akan memberikan manfaat besar. Tapi kalau berjumlah 30 sapu lidi menjadi satu kekuatan. Ini filosofi Pak Oleh, ya. Luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan lupain hadisnya Pak Oleh hari tadi ya. Nah, itu diantaranya.
Jadi sekali lagi haul ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita masing-masing, khususnya orang tua yang ada di sini sebagai pendiri di sini. Yang terakhir, yang keempat, lil istijmah. Harapan haul itu ada harapan. Dengan ingat kepada orang tua, ingin kembali, rindu kembali bertemu kembali dengan orang tua kita. Orang tua dalam arti siapa? Satu darah. Bapak, ayah, orang tua biologis. Atau orang tua dalam artian siapa? Mereka-mereka yang telah pernah mendidik dengan kita. Guru-guru kita. Dimanapun juga. Sejak SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Di pesantren, di majelis. Semua itu adalah orang tua kita. Kita ingin berkumpul bersama-sama. Mungkinkah? Bukan tidak mungkin. Pasti akan terjadi. Tapi syarat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman serta keturunan anak cucu mereka mengikuti imannya orang tuanya, maka Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami yang akan pertemukan mereka dengan orang tua mereka nanti itu. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul kembali dengan orang tua kita, dengan seluruh kaum muslimin wa mukminin di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah. Ya, kemarin dibahas salah satu cara memotivasi kita ibadah yaitu dengan cara apa? Mengingat janji Allah. Di antara janji Allah dalam konteks ini adalah Allah berjanji akan mempertemukan anak dengan orang tuanya yang beriman, ya, nanti di yaumul qiyamah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Oleh karena itu sambungkan, ya, wa kana abuhuma solihan, karena orang tua kita soleh, maka kesolehan orang tua diikuti dengan anak-anaknya, insya Allah menjadi wasilah kita bertemu kembali. Diperkuat dengan doanya para malaikat yang pemikul arasy. Para malaikat pemikul arasy mengatakan kepada Allah, memunajat kepada Allah, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wahai Rabb kami, masukkanlah ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Ini janji Allah yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh min abaihim, dari orang tua mereka, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka. Satukanlah ya Rabbi. Malaikat pun mendoakan. Jadi kalau orang beriman, insya Allah didoakan bukan hanya oleh orang beriman, tapi didoakan oleh para malaikat. Jadi haul intinya menghubungkan kembali, silaturahmi kembali dengan orang yang telah mendahului kita. Di situ ada harapan ingin bersama-sama kembali. Semoga Allah mengumpulkan dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan dalam renungan dikaitkan dengan acara haul ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara haul ini memberikan manfaat baik untuk kita dan juga kepada orang-orang yang telah mendahului kita, khususnya keluarga besar di Al-Musafir ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.